Jumpa lagi dengan saya Fatah di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak bareng-bareng Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berkunjung ke kantor Menteri Hak Asasi Manusia, yang sekarang Menteri HAM-nya adalah Natalius Pigai, yang beberapa saat lalu mengomentari tentang kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terkait dengan adanya kebijakan kalau ada siswa yang nakal bolos sekolah akan dikirim ke barak militer untuk dididik secara psikologi, mental, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan obrolan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Menteri HAM, Kang Deddy menjelaskan tentang alasan kebijakan tersebut, termasuk juga kemudian bagaimana langkah-langkah prospek ke depan untuk memajukan pendidikan Provinsi Jawa Barat, lebih-lebih mendidik anak bangsa supaya dapat menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak bagaimana obrolan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Menteri HAM yang mendukung penuh seluruh kebijakan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, utamanya terkait dengan kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Ya, kasarnya nggak mau punya istri, kembali tidak punya istri. Jangan berebut ya, kita punya segmen pasar sama. Siapa suami istri pernah dilahirkan sama-sama dan mati dalam satu kuburan yang sama? Nggak ada, pasti berpisah. Setiap individu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Pak Gubernur pakai baju semua putih-putih? Putih-putih. Ya, kalau kotor kan ketahuan, Mbak. Jadi kalau saya kan Pak Gubernur kan hatinya putih. Dia juga mau menunjukkan bahwa saya sebenarnya dari dalam putih, di luar juga putih. Betul ya Pak? Heran. Saya mau nanya Pak Gubernur, kalau yang ini simbol budaya. Simbol budaya, Pak. Orang Sunda itu identitas dirinya iket. Orang Jawa bisa bilangnya belangkon. Tapi yang menarik pada sisi kebudayaan itu, semakin ke di Jawa ya, kalau semakin ke timur maka ikatnya semakin pendek. Semakin ke barat ikatnya makin tinggi, makin ke Sumatera makin tinggi. Begitu juga posisi atap bangunan, saya pelajari itu. Makin ke timur atap bangunan itu makin pendek, makin ke barat makin ke Sumatera makin tinggi atapnya. Oke Pak. Pak Gubernur beragama kan? Beragama, Berbudaya kan? berbudaya. Mantap. Ini lengkap dong. Jadi Kementerian HAM ini cuma 2 yang saya kenal. Ini benar-benar nih. Di sini nggak ada orang Papua, satupun tidak ada. Yang saya punya orang asli yang saya bawa itu satu Vela, bagian kepala bagian pelayanan. Yang kedua ini zaman tapi di Jawa Barat. Saya bilang kau ini saya bawa tapi tugasnya di Jawa Barat ini gitu. Jadi kalau biasanya kalau presiden misalnya gubernur orangnya gubernur, dia ini orangnya menteri. Itulah yang kami tim saya, tidak semua, tapi orang-orang yang bisa mengambil keputusan semuanya sudah ada untuk menyambut Pak Gubernur. Terima kasih. Ya, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya intinya kan saya menganggap Bapak itu bertemu dengan saya sendiri, Pak. Oh, Gitu kan, makanya saya datang sendiri aja, Pak. Saya mau ketemu, udah. Gitu. Ternyata saya disambut dengan pejabat struktural seperti ini. ya, Ya yang paling utama ya saya ucapin terima kasih Bapak sudah merespon kegelisahan warga Jabar. Karena kan yang kemarin yang saya lakukan, saya ingin mendisiplinkan anak-anak yang hari ini sudah banyak berbuat kriminal sebenarnya. Bukan kenakalan yang kita pahami ya, tapi kriminal yang meresahkan dan itu membuat orang tuanya frustasi. Kemudian kita mengambil langkah dan itu saya lihat sangat didukung oleh seluruh warga Jabar, dan warga Jabar menghadapi kegelisahan karena banyaknya berbagai pernyataan takut sayanya mundur. Gitu loh, ketakutan mereka kan saya mundur, kemudian akhirnya anak-anaknya harus dikemanain gitu loh.
Karena saya ceritain Pak, jadi apa sih saya lakukan itu? Karena saya tiap hari nanganin Pak. Jadi setiap hari saya ke rumah saya tuh datang ibu-ibu nangis. Kenapa? Anaknya di rumah sakit harus ditebus 30 juta. Masalahnya apa? Udah seminggu Pak dibacok. Kenapa dibacok? Ya anak saya keluar malam jam 11, ya berkelahilah di jalan. Terus apalagi problemnya? Ya minta segera diproses di peradilan kan yang bacoknya. Ya, dia nuduh-nuduh kan ke penyidik. Tapi setelah saya analisis memang di bawah umur lagi kan. Kan dua-duanya dilema penyidik ini. Nah, kemudian saya bertemu lagi, masalah lagi orang tua yang mau jualan jagung ke pasar jam 3 dini hari dihantam pakai gear, tangannya patah. Sehingga nangis lagi karena di rumah sakit BPJS nggak mau bayar. Nah, harus ditebus lagi di rumah sakit. Kan saya memikirkan selama 6 bulan dia tidak bekerja, dia mau hidup dari mana? Kan saya harus nanggung lagi. Kemudian ribut lagi, ada kakek yang begitu sayang sama cucunya diurus sejak bayi, dibunuh Pak. Tapi alhamdulillah selamat. Jadi kasusnya sama, jam 11 malam pengen keluar, dia mau main Mobile Legends. Karena ada wifi fasilitas dari Pemda, kakek itu pura-pura mati Pak. Pura-pura mati, akhirnya ada yang ketok rumah, dia kabur. Ketika diperiksa polisi, jawabannya adalah, apa perasaan kamu? Saya sangat bahagia sudah bisa bunuh kakek saya. Sudah mengerikan. Dan kemudian di jalan tuh Pak, kalau berkelahi itu pakai itu celurit, kemudian direkam. Nah, kemudian datang lagi ke saya lagi, ibu nangis. Kenapa? Anaknya bacok temennya karena janjian di Instagram. Oh kita bertemu jam 12 malam di Instagram. Tidak ditebus lagi di rumah sakit 30 juta, harus dibayar lagi. Kan kalau terus-terusan seperti ini, nah ini problem. Kemudian ibu-ibu rata-rata ngeluh, anak-anak pelajar, menurut saya sih hampir 20% ya. Pelajar di Jabar terutama yang SMP dan SMP itu tidurnya jam 4 Pak. Karena mereka main game sampai jam 4 dan akhirnya tidak pada sekolah. Jadi kalau hari ini orang cerita, bagaimana belajarnya dia? Orang tidak sekolah kok selama ini. Nah itu tidurnya jam 4. Kemudian di setiap kabupaten kota itu pasti ada yang jualan eksimer Pak. Yang pil-pil itu. Itu kan dibeli 10.000 3 tuh. Jadi uang jajannya itu bisa beli. Ciu kan harganya 5 ribuan. Nah jadi akumulasi ini sangat meresahkan dan sudah terorganisir dengan baik karena kan ada pelatihnya. Di media sosial tuh ada khusus yang melatih tawuran dan targetnya itu 18 tahun ke bawah karena untuk menghindari hukum. Nah sehingga kan orang sekolah nggak sanggup, terus orang tua nggak sanggup mendesak gubernur untuk menyelesaikan. Ya saya kan bingung Pak, harus kemana ini? Akhirnya saya kepikiran gimana sih kalau minimal untuk tahap pertama menghilangkan budaya tidur jam 4, menghilangkan pakai HP, menghilangkan budaya pakai motor, menghilangkan minum eksimer, menghilangkan lagi minum minuman keras. Ya sudah, pendisiplinan melalui jalur pendidikan ala militer dengan kan ada kewajiban mereka mengikuti wawasan kebangsaan, atau pelatihan wawasan kebangsaan atau pelatihan bela negara bahasanya. Ditemukan metodologi itu, udah saya bilang kita coba deh, nggak usah banyak-banyak. Nah kebetulan waktu itu di Purwakarta itu ada anak SMP yang mukanya habis di rumah sakit nggak bisa ketebus 20 juta, dihantam pakai golok sama temennya SMP lagi beda sekolah. Nah udah anak itu sih kita bawa, yang korban kita bawa dan masuk, dan ketika masuk kok 2 hari berubah gitu loh. Udah 2 hari berubah, saya bilang kalau begitu yang rindam kita fungsikan. Nah, yang rindam sekarang udah masuk 200 orang lebih. Dan penyakit terbaru yang saya temukan adalah spilis. Penyakit kelamin laki-laki. Artinya ini problem yang nggak bisa lagi ditangani oleh sekolah ya. Dan di sana itu mereka itu hanya dilatih bangun pagi jam 4, mandi, itu kan pola ya. Kemudian salat subuh karena rata muslim, kuliah subuh, kemudian makan pagi, olahraga, masuk ruang kelas belajar sebagaimana biasa sekolah. Nanti siang selesai jam 1 masuk istirahat, nanti sore berolahraga, kemudian nanti maghrib masuk lagi ke masjid, salat, kemudian belajar ngaji, nanti belajar lagi mereka sebagaimana biasa pelajar di rumah, jam 9 tidur.
Ya. Sebenarnya siklusnya itu aja, nggak ada yang lain. Sama dengan kita ngikutin pramuka kemah deh. Hanya pelatihnya tentara itu aja. Karena kalau bukan tentara nggak akan kuat. Mereka itu sangat kuat, itu aja. Dan setelah itu lanjutkan sekolah di hari ini memang masih statusnya sekolah, Pak. Karena gurunya berkunjung. Oh, ngajar. Ngajar. Tetapi saya akali misalnya gini, kalau yang di Lembang udah aja sekolah-sekolah SMA yang dekat Lembang, guru-gurunya ngajar, nanti dikasih uang tambahan. Ngajar fisika, ngajar biologi sesuai dengan kejuruan. Jadi mereka belajar normal sebagaimana belajar. Tapi malam aja yang di belajarnya siang di ruang, karena kan kalau Rindam itu memang ada ruang belajar, tempat pelatihan calon karyawan perusahaan. Aman, Pak. Nggak ada pola militer. Pola militer hanya belajar baris dan belajar yang ha kayak gitu aja. Sama disiplin waktu aja. Iya, itu kayak ini aja sama dengan barak pramuka, Pak. Prajabatan juga begitu juga. Prajabatan, persis prajabatan. Prajabatan dulu kita pegawai negeri kan begitu dulu. Jadi saya lihat anaknya sudah mulai ya hari pertama kedua murung, hari sekarang udah mulai bagi ya. Udah bagus. Karena mungkin kan 2 hari melepaskan kebiasaan. Iya. Kan nggak pegang handphone tuh. Ya. Oke. Ya kalau saya secara dari kami ya pasti dukung lah. Karena kan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan apalagi disiplin, kemudian peningkatan kualitas tanggung jawab, ya itu kan pendidikan yang bagus. Nggak ada dari sisi HAM itu bertentangan, sama sekali nggak ada. Yang tidak boleh itu biasanya kalau di siswanya dipukul, dicubit. Kalau sudah masuk ke kena area misalnya, meskipun mendisiplinkan yang bersangkutan, tetapi dengan cara pukul, yang kemarin saya bilang corporal punishment itu sebenarnya itu hukuman dari nenek moyang. Mendidik anak, mendisiplinkan anak dengan cubit telinga, pukul, ya atau tangan, itu sudah tradisi lama. Tapi memang itu agak sedikit bertentangan. Kalau sepanjang hanya mendisiplinkan, ya nggak apa-apa, membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, kan itu pendidikan yang bagus. Iya. Semua organisasi yang hebat di dunia ini kan karena satu itu, pendidikannya ya agak sedikit, ya kita tidak keluarkan di publik ya, tapi penerapan disiplin itu yang sifatnya bersifat militer. Sifat-sifat penegakan disiplin itu harus dijiwai, disemangati dengan ala militer. Nah itu pasti, kalau sudah terbentuk, karakternya terbentuk, disiplinnya terbentuk, tanggung jawabnya terbentuk, maka semua organisasi bergerak secara dinamis dan bertanggung jawab. Karena itulah sebenarnya saya setelah lihat, nah ini bagus ini. Ini seirama dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pendidikan HAM, menurut perspektif HAM itu ada 2. Ya, warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian warga negara berkewajiban untuk menerima pendidikan. Wajib. Makanya Undang-Undang Nomor 30 2003 itu pada pasal 6 ayat 1. Di situ ditegaskan yang berkewajiban mendapatkan pendidikan dari umur 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, kenapa wajib? Wajib itu sifatnya ada daya paksa. Karena wajib maka dia harus dipaksa. Siapa yang berhak untuk memaksa? Adalah negara yang dimiliki otoritas dan kewenangan tanggung jawab. Kalau anak bodoh yang disalahin, angka buta huruf yang tinggi yang disalahin bukan orang tua, bukan tetangga, tapi negara. Kok kenapa buta huruf? Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk tanggung jawab atas pendidikan. Karena itulah kami apresiasi, kami respect dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya meyakini kita uji coba aja dulu. Nanti kalau ada porsi yang mau ingin berikan kepada Kementerian HAM untuk ikut melihat atau memantau sekali-kali atau bagian dari
ikut serta di dalam memberikan kesadaran tentang pendidikan. Satu slot 30 menit, 1 jam, nggak masalah. Tapi kita uji coba di awal dulu. Siap. Begitu Jawa Barat sukses, nanti Kementerian HAM menyurati Mendikbudrismen supaya dijadikan dilakukan secara masif seluruh Indonesia. Jadi dimulai dari Jawa Barat gitu. Tapi nanti menjadi program nasional. Begitu Pak. Jadi kalau kami apresiasi dan Bapak jalankan aja. Siap. Setelah kita keluarkan pernyataan bahwa sepanjang tidak corporal punishment, maka tidak bertentangan HAM kan, tidak ada yang kritik lagi kan. Langsung berubah total. Iya. Dan rencana saya begini Pak, jadi nanti ada turunannya. Mereka misalnya mengikuti 14 sampai 28. Rencana kita sampai pembagian rapos Pak, kenaikan kelas mereka. Setelah itu nanti kalau yang kelas 2, kelas 3, nanti kita siapin lagi sekolah Pak. Sekolah, karena kalau dilepas lagi ke kampungnya, lingkungan sekolahnya tidak mendukung, lingkungan rumahnya tidak menunjang, mereka akan kembali lagi kampung. Makanya saya akan nanti siapin lagi sekolah di setiap kabupaten kota untuk mereka. Nah sekolah itu gurunya guru biasa, tetapi ada mentor yang dari tentara untuk kedisiplinan itu, dan mereka di camp di sekolahnya kayak pesantren. Betul. Jadi apa yang Pak Gub lakukan itu seirama dengan target jangka panjang kita Republik Indonesia 2045. Jadi kami sudah mencanangkan, pemerintah canangkan 10 tahun ini transformasi. Transformasi itu gini, kalau yang rusak diperbaiki, kalau yang bagus dipertahankan, kalau yang belum diadain. Itu misalnya dari sisi pendidikan, kalau rusak diperbaiki, kalau yang bagus dipertahankan, kalau yang belum ada diadain. Itu namanya transformasi dalam berbagai aspek termasuk SDM sampai 2025 sampai 2035. Setelah transformasi ini selesai 2035 itu pemerintah canangkan go internasional. Go internasional itu yang paling penting dilihat adalah go internasional kan bukan barang yang go, tapi manusia yang go internasional. Berarti manusia yang satu, dia punya kompetensi, pengetahuan yang bagus, keterampilan yang bagus, attitude yang bagus, mindsetnya demokrasi, mindsetnya produktivitasnya tinggi, kualitasnya tinggi, berkarakter. Begitu dia nanti selama 5 tahun sudah bisa go internasional, ekspansi internasional namanya dalam konteks sumber daya manusia dan dinamika global kita bisa ekspansi. Maka nanti 2045 setelah 5 tahun 2035 sampai 45 sudah go, 2045 kita leading. Bisa jadi leading itu ya siapa tahu Bapak jadi Sekjen PBB, bisa jadi nanti leading di dalam berbagai fora multilateral, bilateral dan regional. Nanti kita akan jadi ketua, kita mengambil alih kepemimpinan dunia. Jadi kalau kayak yang seperti sekarang mana bisa. Jadi Bapak itu sebenarnya Pak Gubernur itu sedang menyiapkan untuk 2045. Karena memang sekarang itu makanya Pak Prabowo kenapa lebih ke makan bergizi gratis, kemudian kesehatan, pendidikan, kebijakan-kebijakan populis yang menyentuh rakyat. Kalau yang bicara tentang pembangunan manusia itu tidak ada duit Pak, nggak ada kontraktornya yang ngasih. Itu yang ada itu hampur duit untuk rakyat. Tapi bangun fisik Pak, ada Pak. Ada tas-tasnya masuk kantong. Jadi kalau pemimpin yang memikirkan tentang rakyat, berarti pemimpin populis yang memang uang tahta untuk rakyat, harta untuk rakyat. Salah satunya Bapak itu. Makanya saya bilang, anak buah Pak Prabowo. Iya. Oh, iya. Anak buah. Kalau Bapak anak buah saya prajurit. Prajurit itu hanya 2. Ditanya jawab, diperintah laksanakan. Jadi saya nggak punya kewenangan lebih dari itu. Iya, jadi memang di Jabar saya membuat surat edaran Pak, untuk para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota. Ada 9 sebenarnya yang menjadi pokok masalahnya.
di antara yang 9 itu kan problem masyarakat Jabar itu hari ini manja. Maka anak-anak sekolah dengan jarak tempuh ke sekolahnya tidak terlalu jauh, saya minta berjalan kaki. Tidak menggunakan, kecuali yang jauh, yang tidak bisa dijangkau, maka kita lagi memikirkan angkutan untuk pedesaannya dan boleh pakai motor. Kemudian yang kedua, itu yang tidak menggunakan HP untuk SD dan SMP. Karena ini menjadi problem baru hari ini. Kemudian yang ketiga, menunggu makan bergizi gratis berlaku secara merata, mereka ditradisikan membawa makanan dari rumah, buatan orang tuanya, dengan tujuan mereka mendapat asupan gizi yang memadai dalam setiap hari. Nah, di sekolahnya bisa, yang orang-orang kaya bisa membawa lebih, bisa membantu orang-orang yang nggak punya di sekolah. Nah, kemudian memang yang kemarin dengan Mediknas agak berbeda adalah persoalan wisuda TK, SD, SMP, SMA sama studi tour. Kenapa saya memilih dihilangkan? Karena pertama bagi saya tidak ada wisuda TK itu di negara manapun, pertama. Yang kedua adalah pembiayaan, Pak. Jadi saya tahu betul Jawa Barat itu ranking pertama rakyatnya pinjem pinjol, Pak. Pinjem Bank Emok, Pak. Bank dan Bank Keliling, serta Bank NBK, serta Bank Pancasila. Jadi di Jabar itu, Pak, di tiap RT itu ada ibu-ibu terkoordinasi dengan baik, terorganisir sekitar 10-20 orang yang menjadi distributor pinjaman renten. Itu bunganya 10-20%. Nah, kemudian efek dari tidak bayar itu meningkat. Yang 5 juta dalam waktu tidak terlalu lama bisa berubah jadi 45. Nah, setelah 45 nanti rumahnya disita. Kemudian di kasus di Tasik itu LPG 3 kilogramnya disita. Nah, sehingga saya pelajari, sehingga saya ingin menurunkan angka konsumerisnya orang Jawa Barat. Nah, makanya saya melarang tuh bukan tidak menyetujui anak-anak piknik gitu loh, bukan. Tetapi kalau mereka tidak punya kemampuan, sifatnya sekolah itu memberikan efek psikologi untuk berangkat, maka akan pinjem, Pak. Nah, ini saya turunin dan ternyata melahirkan kreativitas hari ini. Hari ini anak-anak di sekolah itu bikin perpisahan cukup disemprot pakai damkar, di posting dan rame yang gembira. Oh, ternyata bisa. Jalan kaki hari ini sudah menjadi tren baru. Dan yang paling menarik hari ini ngepek juga ke anak-anak di bawah umur. Jadi kalau nggak mau tidur, nggak pengen jajan terus, pengen HP terus, maka dikasih video. Nih nanti oleh Pak Gubernur dibawa ke barak TNI. Nah, ternyata punya efek sosial. Cuman memang yang saya belum penuhi adalah satu, ya, istri video suaminya ditidur terus di rumah, katanya bawa ke barak TNI. Nah, saya belum penuhi itu. Atau ibu-ibu belanja terus, tolong bawa ke barak TNI, saya belum penuhi itu. Jadi memang ini langkah-langkah kultural yang tidak berbiaya menurut saya. Nah, kita walaupun memang ngerubah ini perlu waktu. Karena orang Jawa Barat itu di antara provinsi Jawa Barat paling manja, Pak. Utangnya paling banyak warganya. Karena seneng ini mode. Gayanya ada Bapak tahu. Gayanya tinggi, Pak. Ini yang ingin dilakukan. Jadi itu saya buat dalam bentuk surat edaran. Kang Deddy Mulyadi sangat rajin berkunjung ke beberapa menteri, yang kali ini berkunjung ke kantor Menteri Hak Asasi Manusia, ke Menteri Pak Natalius Pigai, yang beberapa saat lalu kita tahu beliau menanggapi tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan atau mengirim siswa nakal, siswa bolos di sekolah ke barak militer untuk didisiplinkan agar tercipta karakter-karakter atau bakat-bakat yang terpendam dalam anak itu. Cuman mungkin karena pergaulan yang kurang tepat, interaksi dengan teman-teman atau dengan lingkungan yang kurang tepat, sehingga harus didisiplinkan di barak militer. Nah, dalam kesempatan itu Kang Deddy Mulyadi menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang sebenarnya seluruh orientasi kebijakan baru Kang Deddy Mulyadi di bidang pendidikan tujuannya adalah ingin memajukan pendidikan di Jawa Barat, utamanya adalah ingin memajukan anak-anak bangsa Indonesia untuk menyambut Indonesia emas pada tahun 2045. Ini kalau kita lihat orientasi kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dan harus diakui, Kang Deddy Mulyadi hari ini hampir menjadi madhab daripada gubernur-gubernur daerah seluruh Indonesia. Nah, saya rasa itu teman-teman, silahkan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan
obrolan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat dengan Menteri HAM PGI yang barusan kita simak. Silahkan tulis pendapatnya kalian di dalam komentar sana. Sekian cukup dari saya. Salam.